Nama Manohara Odelia Pino kembali mengguncang ruang publik. Bukan karena dunia modeling, bukan pula soal gaya hidup atau aktivitas sosialnya. Kali ini, sorotan tertuju pada sisi paling sunyi dalam hidupnya, konflik terbuka dengan ibu kandungnya sendiri. Sebuah kisah yang pelan-pelan terbuka, namun langsung memantik emosi banyak orang. Semua bermula dari serangkaian unggahan Instagram Story. Di sana, Manohara menumpahkan pengakuan yang selama bertahun-tahun ia simpan rapat. Bukan curhat singkat, melainkan rangkaian refleksi tentang luka masa kecil yang hingga kini masih membekas. Bahkan, bagi Manohara, memanggil perempuan yang melahirkannya dengan sebutan ibu bukanlah perkara mudah. Dalam salah satu unggahannya, Manohara menuliskan bahwa ia kesulitan menyebut ibunya sebagai ibu karena tindakan sang ibu bertentangan dengan gambaran manusiawi tentang peran seorang ibu. Pernyataan ini langsung mengundang perhatian luas. Banyak yang terkejut, tak sedikit pula yang merasa iba dengan apa yang ia alami. Manohara kemudian membuka lapisan demi lapisan cerita. Ia mengaku sejak kecil kerap dibawa ke berbagai tempat yang dianggap spiritual oleh sang ibu. Wilayah seperti Sukabumi dan Bogor disebut sebagai lokasi yang pernah ia datangi. Semua dilakukan bukan atas dasar pemeriksaan medis atau pendampingan psikologis, melainkan karena keyakinan sang ibu bahwa Manohara kecil adalah anak yang dianggap bermasalah. Alih-alih dipahami sebagai anak dengan karakter dan pemikiran sendiri, Manohara justru diyakini memiliki sesuatu yang dianggap buruk di dalam dirinya. Keyakinan itulah yang kemudian menjadi dasar berbagai perlakuan yang harus ia jalani. Meski ia sendiri tak pernah benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, ia mengaku dipaksa menjalani berbagai ritual yang menurutnya menakutkan dan membingungkan. Minum air ritual, mandi minyak, hingga praktik-praktik lain yang meninggalkan trauma mendalam. Pengalaman itu tidak berhenti di masa kanak-kanak, tetapi terus menghantui hingga ia dewasa. Menyadari pengakuannya bisa disalahartikan, Manohara merasa perlu memberikan penegasan. Ia menekankan bahwa apa yang ia alami tidak ada kaitannya dengan ajaran agama tertentu. Ia menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut bukan bagian dari Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ia pahami. Baginya, semua itu adalah bentuk kekerasan yang dibungkus keyakinan mistis dan dilakukan pada seorang anak yang tak punya kuasa untuk menolak. Pengakuan ini muncul di tengah konflik terbuka antara Manohara dan ibunya, Daisy Fajarina, yang sebelumnya ramai di media sosial. Perseteruan bermula dari sebuah komentar Instagram oleh akun bernama Aisyah Nadawi. Komentar tersebut memuat narasi tentang pernikahan Manohara dengan Pangeran Kelantan, Tengku Fahri, dan ditulis dari sudut pandang seorang ibu. Manohara mencurigai akun tersebut dijalankan oleh ibunya, atau setidaknya mewakili suara sang ibu. Merasa narasi yang disampaikan tidak sesuai dengan pengalaman hidupnya, Manohara memilih merespons secara terbuka. Balasannya lugas, emosional, dan langsung menyentuh akar persoalan. Dalam respons itu, Manohara mengungkap bahwa ia telah lama memutus hubungan dengan sang ibu demi menjaga kesehatan mentalnya. Ia juga menyinggung adanya pola relasi toksik yang menurutnya telah berlangsung sejak lama. Pernyataan tersebut kemudian kembali dibalas oleh akun yang sama, dengan tudingan bahwa Manohara telah membuka aib keluarga ke ruang publik. Balasan itu justru memperlebar perdebatan. Warganet terbelah. Ada yang menilai Manohara terlalu jauh membawa urusan keluarga ke hadapan publik. Namun, tak sedikit pula yang memberikan dukungan, melihat keberaniannya sebagai langkah penting untuk berbicara tentang luka lama yang seringkali dipendam rapat-rapat. Diskusi pun berkembang lebih luas tentang relasi orang tua dan anak, tentang batasan dalam keluarga, dan tentang dampak jangka panjang dari pengalaman masa kecil yang penuh tekanan. Nama Manohara kembali menjadi perbincangan hangat, bukan sekadar sebagai figur publik, melainkan sebagai simbol keberanian untuk bersuara. Bagi Manohara, membuka kisah ini bukan soal sensasi. Ia menegaskan bahwa semua berangkat dari kejujuran pada diri sendiri. Luka itu, katanya, tak pernah benar-benar hilang, hanya disimpan hingga akhirnya menemukan jalan untuk keluar. Kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik sorotan gemerlap dunia hiburan, ada cerita-cerita sunyi yang jarang terdengar, tentang seorang anak yang tumbuh dengan ketakutan dan kebingungan, dan tentang seorang perempuan dewasa yang kini berusaha merebut kembali kendali atas hidupnya sendiri.